Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan berjumpa lagi bersama saya Muhammad Hanafi Fathur Rahim. Kali ini saya akan membawakan materi pasar monopoli. Pertama-tama kita akan mengenal apa itu pasar monopoli. Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Adapun ciri-ciri dari pasar monopoli. Yang pertama, dalam industri hanya terdapat sebuah perusahaan. Yang kedua, produk yang dihasilkan tidak memiliki pengganti yang sempurna. Yang ketiga, perusahaan baru sulit memasuki industri. Yang keempat, perusahaan memiliki kemampuan menentukan harga atau price maker. Yang kelima, promosi iklan kurang diperlukan. Dari contoh dari pasar monopoli sendiri adalah PLN dan PT Telkom. Yang selanjutnya, faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya monopoli. Yang pertama, memiliki sumber daya yang unik. Yang kedua, perusahaan menikmati skala ekonomis. Yang ketiga, mendapatkan hak monopoli dari pemerintah. Yang pertama, hak paten atau hak cipta. Yang kedua, hak usaha eksklusif. Berdasarkan penyebabnya, perusahaan monopoli dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni yang pertama, faktor alamiah atau natural monopolis, mencakup skala ekonomi suatu perusahaan dan menguasai faktor produksi. Yang kedua, faktor legal atau legal monopolis, mencakup undang-undang dasar, undang-undang suatu negara atau pemerintah, hak paten suatu pabrik, dan perusahaan asing pada suatu negara. Adapun maksimasi keuntungan. Ada dua maksimasi keuntungan. Yang pertama, pendekatan total atau total approach dicapai jika selisih penjualan total TR dengan biaya total TC memiliki nilai positif terbesar. Yang kedua, pendekatan marginal atau marginal approach dicapai jika MR sama dengan MC atau MR min MC menghasilkan angka positif minimum dan MC sedang meningkat. Total dan marginal revenue. Adapun rumus dari total revenue, TR sama dengan P kali Q, dan adapun rumus dari marginal revenue, MR sama dengan delta TR per delta Q. Dimisalkan D sama dengan Q, dan Q sama dengan 12 min P. Maka P sama dengan 12 min Q. Jika dimasukkan dalam rumus total revenue, TR sama dengan P kali Q dengan nilai P 12 min Q dikali Q dan menghasilkan 12 Q min Q kuadrat. Jika dimasukkan dalam rumus marginal revenue, delta TR per delta Q sama dengan delta 12 min Q pangkat 2 per delta Q dengan hasil 12 min 2Q. Adapun kurva penerimaan TR dan MR. Dari kurva dengan garis P1 dan Q1 menghasilkan TR pangkat 1 sama dengan P1 kali Q1. Garis P2, P pangkat 2 dan Q pangkat 2 hasilkan TR pangkat 2 sama dengan P pangkat 2 kali Q pangkat 2. Yang selanjutnya diperoleh tabel dengan rumus D sama dengan Q sama dengan 12 min P, sama seperti rumus sebelumnya. Dari mana diperolehnya Q? Kenapa kok Q itu 0 dalam tabel? Dengan cara dimasukkan rumusnya. Q sama dengan 12 min P. P di situ tertera 12. 12 min 12 sama dengan 0. Dan TR sama juga dimasukkan
dan ketemu hasil 0. MR sama dengan 12 min 2Q. 12 min 2 Q-nya 0. 2 kali 0, 0. 12 min 0 atau 12 dikurangi 0 sama dengan 12. Dan begitu pun seterusnya. Yang selanjutnya, kurva permintaan TR dan MR. Bisa dilihat dari kurva dan tabelnya. Agak sedikit berbeda dari sebelumnya kurva. Di sini ada TR maksimum dengan rumus yang sama. Yang selanjutnya, kita akan memasuki pembahasan diskriminasi harga. Diskriminasi harga adalah suatu cara yang dilakukan oleh seseorang monopolis dalam menjual barang yang sama dengan tingkat harga yang berbeda-beda pada saat yang sama kepada pembeli yang berbeda, di mana harga dibedakan bukan karena perbedaan dalam biaya produksi. Adapun syarat-syarat diskriminasi harga. Yang pertama, barang tidak dapat dipindahkan dari satu pasar ke pasar lain. Yang kedua, sifat barang atau jasa memungkinkan dilakukan diskriminasi harga. Yang ketiga, sifat dan elastisitas permintaan di masing-masing pasar harus berbeda. Yang keempat, kebijakan diskriminasi harga tidak membutuhkan biaya yang melebihi keuntungan kebijakan tersebut. Yang kelima, produsen dapat mengeksploitasi sikap tidak rasional konsumen. Adapun macam-macam dari diskriminasi harga. Diskriminasi harga derajat 1 terjadi apabila monopolis dapat menjual produknya pada konsumen pada tingkat harga maksimum sesuai dengan kesanggupan konsumen untuk membayarnya. Diskriminasi harga derajat 2. Monopolis akan menetapkan harga yang berbeda berdasarkan kelompok atau sejumlah barang. Tetapi apabila konsumen membeli lagi akan dikenakan harga yang lebih murah. Diskriminasi derajat 3. Monopolis menetapkan harga yang berbeda untuk pasar yang berbeda pada produk yang sama. Monopoli alamiah dan pengendalian harga. Monopoli alamiah adalah perusahaan yang memperoleh kekuasaan monopoli karena mencapai skala usaha ekonomis pada tingkat produksi yang sangat banyak jumlahnya. Adapun campur tangan pemerintah atas kegiatan monopoli alamiah. Kenapa sih kok ada campur tangan pemerintah dalam kegiatan monopoli ini? Supaya monopolis bersedia menjual dalam jumlah yang banyak dan harga yang relatif rendah, atau mengakibatkan keuntungan mengecil atau bahkan nol, pemerintah biasanya memberikan subsidi kepada perusahaan tersebut untuk mengendalikannya. Adapun kurva dalam pengendalian harga dengan keterangan P pangkat M sama dengan harga jual monopolis, P pangkat P sama dengan harga jual pada pasar persaingan sempurna, Q pangkat M sama dengan jumlah produksi monopolis, Q pangkat P produksi pada pasar persaingan sempurna, dan Q pangkat C sama dengan produksi pada ASI minimum. Dengan keterangan pemerintah dapat memaksa perusahaan monopoli untuk berproduksi pada Q pangkat P dengan menetapkan harga jual setingkat P pangkat P. Sekian materi yang saya bahas kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.